Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan perdana kita, Bapak dan Ibu. Dan pada kesempatan ini akan disampaikan kontrak belajar pada mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan. Bapak dan Ibu, mata kuliah kita sudah dituangkan dalam rencana pembelajaran semester sehingga Bapak Ibu dapat melihat lebih rinci apa itu mata kuliah kita dan apa bahasan, bagaimana proses pembelajaran, dan hingga kepada evaluasi pembelajaran. Sudah kami upload dalam Litera sehingga Bapak Ibu dapat mendownload untuk bisa mempelajari secara mandiri. Untuk proses perkuliahan kita, sebagaimana pada pertemuan di semester 1, kita akan melakukan perkuliahan secara hibrid, Bapak dan Ibu, yaitu perkuliahan yang akan dilaksanakan secara offline atau luring di kampus dan akan dilakukan secara online atau daring. Dan media yang akan kita gunakan selain Litera, juga Zoom dan WA Group. Untuk metode pembelajaran, kita akan menggunakan Project Based Learning yang menggunakan pola pembelajaran in-on-in. Perkuliahan kita akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama digunakan untuk kontrak belajar, yaitu mempelajari apa saja yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Dan kemudian 2 kali pertemuan akan digunakan untuk UTS dan UAS. Sehingga ada 13 kali kesempatan untuk sama-sama mempelajari dan memperdalami tema-tema atau subbahasan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu, dari 13 kali pertemuan, ada 13 bahasan atau materi yang akan dapat diperdalam oleh Bapak Ibu. Yang kemudian dari satu kelas tentu akan dibagi menjadi 13 kelompok. Sehingga dalam satu kelas ini, kelompok-kelompok akan memilih subtema atau fokus bahasan yang lebih cocok dengan kemampuan ataupun pengetahuan yang sudah Bapak Ibu miliki. Sehingga dengan demikian hasilnya akan lebih maksimal. Ke-13 tema yaitu konsep dasar manajemen satuan pendidikan, fokus kepada bagaimana peran manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bapak Ibu, dari tugas ini, saran saya adalah silahkan Bapak Ibu mencari data di tempat Bapak Ibu berkegiatan atau di sekolah masing-masing atau di lembaga pendidikan di mana Bapak Ibu berkegiatan, sehingga data akan lebih mudah diperoleh. Artinya Bapak Ibu dari setiap tema ini akan dilakukan mini research di tempat Bapak dan Ibu. Dengan demikian, data akan lebih mudah diperoleh dan Bapak Ibu juga akan lebih mudah untuk menyusun data-data yang sudah diperoleh di lapangan. Pembagian kelompok, Bapak Ibu, Ketua kelas, silahkan dipilih misalnya rekan-rekan yang memang satu tempat berkegiatan atau beraktivitas, ataupun rekan-rekan yang berbeda namun memiliki minat atau memiliki interest yang sama terkait dengan subtema yang ditawarkan dari ke-13 tema ini. Untuk yang kedua, yaitu implementasi manajemen dalam pendidikan. Sebab temanya adalah implementasi manajemen, maka fokus kita kepada bagaimana fungsi manajemen dilaksanakan, yaitu berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada satuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu ada pilihan terkait dengan tema atau subtema atau bahasan, yaitu manajemen kurikulum dalam pembelajaran. Nah, untuk fokusnya sudah ditetapkan, yaitu implementasi kurikulum merdeka dan tantangannya. Nah, ini cocok bagi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah sekolah penggerak dan Bapak Ibu juga mungkin yang sudah menjadi guru penggerak. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia dengan sub bahasan
Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan workshop. Nomor 5 atau untuk kelompok 5 pilihannya nanti ada manajemen peserta didik dengan sub bahasan atau data yang harus digali terkait dengan pengelolaan bimbingan dan konseling. Dilanjutkan dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada optimalisasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Untuk kelompok ketujuh atau bahasan ketujuh ada manajemen keuangan dan pembiayaan dalam pendidikan. Di sini ada dua pilihan Bapak Ibu, mana yang lebih mudah data yang dapat Bapak Ibu peroleh, yaitu sumber pendanaan dan alokasi anggaran atau transparansi dan akuntabilitas keuangan di satuan pendidikan. Untuk yang ke-8, Bapak Ibu ada manajemen hubungan masyarakat atau humas. Ada dua pilihan untuk Bapak Ibu, yaitu membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan stakeholder, atau strategi komunikasi efektif dalam membangun citra satuan pendidikan. Boleh dipilih yang paling menarik bagi Bapak Ibu, sebab dari hasil mini riset ini Bapak Ibu nanti akan dikemas pada pertemuan ke-8 UTS akan dikemas dalam bentuk artikel ilmiah. Sehingga tema yang menarik tentu yang akan lebih memiliki peluang baik untuk dapat disubmit dan harapannya adalah bisa terbit pada jurnal yang kita tuju. Selanjutnya pertemuan ke-9 atau kelompok 9, bukan pertemuan 9 ya, tapi kelompok 9 akan membahas tentang manajemen penjaminan mutu pendidikan. Fokus pada konsep dan implementasi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, atau Bapak Ibu boleh memilih yang kelompok 9 ini menggali tentang bagaimana peran akreditasi dalam peningkatan atau meningkatkan mutu pendidikan. Untuk kelompok 10 ada kepemimpinan dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu lebih fokus kepada bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif di lingkungan pendidikan. Untuk kelompok 11, manajemen konflik, identifikasi dan penyelesaian konflik di satuan pendidikan atau pengambilan keputusan, yaitu tentang teknik pengambilan keputusan berbasis data. Kelompok 12, manajemen pendidikan inklusif, fokus pada konsep dan implementasi pendidikan inklusif atau strategi mengelola keberagaman peserta didik. Dan kelompok 13, membahas tentang inovasi dan transformasi digital dalam manajemen pendidikan. Fokus pada pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen satuan pendidikan. Bapak Ibu, dari ke-13 kelompok dengan tema yang berbeda, saran saya tadi adalah Bapak Ibu silahkan lakukan mini research di tempat Bapak Ibu beraktivitas, sehingga Bapak Ibu akan dapat mudah mendapatkan data atau informasi yang kemudian disusun dalam laporan penelitian. Laporan penelitian sistematikanya akan di-share di WA group kita. Nah, Bapak Ibu, pada saat pertemuan yang akan datang, harapannya adalah setiap kelompok sudah siap, sehingga kelompok pertama dan kedua dapat lebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari mini riset. Dan pertemuan selanjutnya diikuti oleh kelompok-kelompok lain. Apabila dalam satu pertemuan ada kelompok yang belum dapat tampil sebab ada kendala ataupun ada kegiatan yang lain, maka dapat dikomunikasikan kepada ketua kelas sehingga dapat digantikan oleh kelompok lainnya. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa pola pendekatan dari pembelajaran kita adalah in-on-in. In yaitu pada awal pertemuan perkuliahan kita melakukan kontrak belajar, kemudian Bapak Ibu mendapatkan arahan dan mendapatkan tugas terstruktur yang dimana tugas tersebut berbasis outcome yang dibuat dalam bentuk project based learning. Kemudian Bapak Ibu setelah mendapatkan arahan dan tugas, Bapak Ibu melaksanakan tugas yang diberikan dalam bentuk mini riset dan itu yang kita sebut dengan on.
Bapak Ibu terjun ke lapangan untuk menggali data, kemudian menyusun. Dan setelah menyusun, Bapak Ibu kemudian masuk kembali dalam proses perkuliahan untuk mendiseminasikan atau untuk menyampaikan, memaparkan hasil dari mini riset Bapak dan Ibu. Dan harapannya dengan adanya minggu-minggu pertemuan Bapak dan Ibu, kalau yang tampak pada Bapak Ibu ini adalah yang umum, saya menawarkan alternatif kedua, di mana outcome kita ada 3 jadinya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah laporan dari hasil mini riset, dan itu dapat digunakan sebagai hasil kolaborasi antara mahasiswa dan dosen yang akan membantu pada proses akreditasi. Biasanya dalam akreditasi juga ada pertanyaan, adakah penelitian kolaboratif antara mahasiswa dan dosen? Dan ini yang akan menambah poin pada kegiatan akreditasi kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, outcome yang kita harapkan adalah artikel ilmiah. Sehingga strategi yang saya pergunakan adalah pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 atau maksimal pertemuan ke-8, hasil dari mini riset Bapak Ibu selesai didiseminasikan atau selesai dipaparkan dalam kelas atau diseminarkan dalam kelas. Untuk apa? Untuk kita selanjutnya memiliki waktu luang sehingga pada saat UTS Bapak Ibu akan mendapatkan arahan atau tugas membuat artikel ilmiah dari laporan penelitian mini riset Bapak dan Ibu. Dan untuk artikel ilmiah ini nanti akan masuk kepada pertemuan ke-9 dan ke-10. Ini versi saya Bapak Ibu ya, jadi tidak melihat kepada tulisan yang ada di dalam slide. Kita melihat minggunya saja. Untuk pertemuan 9 dan 10 kita akan pergunakan untuk menyusun artikel ilmiah dan mensubmit pada jurnal yang sudah kita bidik. Dan akan sangat baik sekali ketika Bapak Ibu artikel yang disubmit dapat terbit. Masih banyak Bapak Ibu jurnal yang gratis dan memiliki reputasi Sinta baik di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu silahkan cek Sinta pada Kemendikbudristek begitu untuk mengecek Sinta berapa target kita, apakah Sinta 3 ataukah Sinta 2. Paling rendah Bapak Ibu silahkan pilih yang Sinta 4. Untuk jenjang S2 arahannya adalah Sinta paling rendah Sinta 4, 3. Syukur-syukur bisa Sinta 2 atau 1. Bapak Ibu kemudian setelah Bapak Ibu melakukan submission atau submit artikel pada pertemuan ke-10 atau minggu ke-10, minggu ke-11 sampai minggu ke-14, kita akan meramu kembali, menyusun kembali secara sistematis hasil dari mini riset Bapak Ibu menjadi bab-bab bagian yang kemudian kita akan satukan menjadi sebuah buku. Opsinya adalah Bapak Ibu boleh dalam satu kelas kita hanya menyusun satu buku bersama-sama, sehingga setiap kelompok tadi akan menjadi bab yang ada dalam bagian dari buku kita. Atau pilihan kedua, Bapak Ibu mau memilih per kelompok satu buku kah? Maka itu silahkan menjadi pilihan Bapak dan Ibu. Silahkan didiskusikan, dimusyawarahkan dengan rekan-rekan satu kelas, dengan ketua kelas. Kemudian putuskan apakah per kelompok satu buku ataukah per kelas satu buku. Kalau per kelas satu buku, nanti insya Allah saya pun akan turun membantu menyusun secara sistematis keilmuan sehingga akan menjadi buku referensi. Bukan book chapter begitu ya, tapi kita susun menjadi susunan keilmuan menjadi buku referensi. Dan pada saat pertemuan ke-15 kita akan lakukan finishing atau finalisasi dari buku kita. Yang harapan saya adalah Bapak Ibu pada saat pertemuan 11, 12, 13, 14 itu setiap kelompok dilakukan
penelaahan bersama terhadap bab yang sudah dirumuskan atau bab yang sudah dikerjakan. Kita review kembali, kita edit kembali, sehingga pertemuan ke-15 adalah finalisasi menggabungkan seluruh bab. Dan pertemuan ke-16 adalah UAS, di mana UAS menjadi hasil akhir dari draft kita yang kemudian itulah yang akan dijadikan sebagai penilaian, termasuk dengan artikel ilmiah. Sebagaimana aturan dari Prodi yang mengarahkan kepada kita untuk melakukan pembelajaran berbasis outcome, sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil dari perkuliahan kita ada 3 produk yang diharapkan. Pertama adalah laporan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Untuk 13 tema tadi, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu merasa bahwa tema saya lebih cocok untuk kegiatan pengabdian masyarakat, maka silahkan Bapak Ibu menggunakan tema tersebut dalam konteks pengabdian masyarakat. Laporannya berarti nanti dalam bentuk laporan pengabdian kepada masyarakat. Namun jika Bapak Ibu merasa bahwa temanya cocok untuk penelitian, berarti Bapak Ibu melakukan dalam sistematika laporan penelitian. Selanjutnya tadi produk yang kedua yang akan kita hasilkan selama 1 semester ini adalah artikel ilmiah. Yang ketiga adalah buku ber-ISBN. Pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek, ada langkah-langkah sederhana yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah tentukan tema atau masalah yang relevan. Nah, untuk tema atau masalah yang relevan, Bapak Ibu tinggal pilih dari 13 bahasan kita atau subtema-tema kita dari mata kuliah ini. Kemudian, rumuskan pertanyaan pemandu atau driving question. Untuk pertanyaan Bapak Ibu dari yang tadi fokus apa yang akan kita teliti di lapangan, Bapak Ibu tinggal tambahkan kata bagaimana. Begitu. Bagaimana sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan yang kita teliti, dan seterusnya. Selanjutnya adalah rencanakan proyek. Rencanakan kapan akan dilakukan, kapan kita akan mengumpulkan data, ke lapangan, menyusun sehingga tampil presentasi di kelas. Selanjutnya adalah melakukan investigasi pengumpulan data, berarti ini Bapak Ibu langsung terjun ke lapangannya. Kemudian yang kelima adalah membuat produk atau solusi, yaitu menyusun dalam laporan, baik itu laporan penelitian ataupun pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya adalah presentasi hasil proyek, dan terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Pada presentasi hasil proyek nanti Bapak Ibu akan ada sesi diskusi tanya jawab dan masukan, sehingga hasil yang Bapak Ibu lakukan akan lebih baik dengan menyertakan atau merevisi dari masukan-masukan ataupun saran dari rekan-rekan sekelas ataupun dari dosen pengampu. Bapak Ibu, dari pertemuan pertama ini yaitu berisi tentang kontrak belajar, apa yang akan kita pelajari, tugas apa yang akan dilaksanakan selama 1 semester, diharapkan memiliki pemahaman yang sama, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita peroleh, khususnya adalah dalam capaian berbasis proyek, begitu ya, atau capaian produk apa yang akan kita lakukan. Yaitu ada 3 produk yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari mini riset ini akan diperoleh laporan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Dari laporan ini kemudian akan kita jadikan dasar untuk menyusun artikel ilmiah. Dan dari laporan ini juga akan kita susun secara sistematis dan secara keilmuan untuk dijadikan bab pada buku yang akan kita kemas dalam mata kuliah kita yang ber-ISBN. Bapak Ibu, pertemuan pertama kita semoga dipahami apa yang akan kita pelajari bersama selama 1 semester ini. Apabila ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan
atau ingin didiskusikan, silahkan Bapak Ibu ketik pertanyaan dalam kolom komentar ataupun bisa menggunakan WA grup kita. Demikian pertemuan perdana kita atau arahan tentang orientasi perkuliahan kita selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.